Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait eh, case laka yang dimasukkan ke dalam obat dan akan diproses lewat obat juga. Jadi pertama-tama sebelum masuk ke programnya, kita terlebih dahulu harus pahami alurnya ya. Jadi alurnya ini seperti yang bisa dilihat di layar. Oh iya, apabila dirasa di layar ini kurang jelas, nanti bisa lihat di koordinasi obat di sini. Sudah saya sematkan atau bisa juga cari di deskripsi grup, yaitu grupnya diklik lalu di file, nanti ada alur kecelakaan yang sudah saya jadikan file PDF. Jadi seperti itu. Oke, untuk alur kecelakaan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah posisi ready lalu kecelakaan. Yang kedua adalah posisi kosongan lapor kecelakaan. Posisi kosongan ini yang dimaksud kosongan ini apa ya? Intinya unitnya posisi kosong, tidak ada muatan di atas unit. Seperti itu. Nah, ini kan kalau di atas unit nggak ada muatan, pastinya kan di obatnya pun nggak ada sangu pokoknya kan ya. Itu. Lalu yang kedua adalah, oh sorry, yang ketiga adalah waktu unit posisi muatan. Posisi muatan adalah dinyatakan posisi muatan tersebut itu ketika di atas unit sudah ada muatan dan sudah mendapat sangu pokok. Jadi sudah ada muatan dan sudah ada sangu pokok. Kalau sudah muatan tok gimana tapi belum ada sangu pokok? Nah, tanda tanya. Kok bisa unit jalan belum ada sangunya udah jalan gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk alurnya, jadi untuk jika posisi ready itu diawali dari sopir lapor kecelakaan. Semuanya diawali dari sopir lapor kecelakaan. Dari obatnya lalu masuk laporannya ke kepala kendaraan, nanti kepala kendaraan menentukan diproses atau ditolak. Kalau ditolak nanti akan otomatis kembali ke posisi sebelum jalan, posisi sebelum kecelakaan. Lalu jika diproses, maka nanti statusnya akan berganti menjadi kecelakaan, status posisinya. Lalu setelah itu nanti kepala kendaraan harus menentukan lagi ini unit sudah selesai kecelakaan apa belum. Nah, kalau sudah selesai apakah bisa dibuat ambil order apa enggak gitu. Kalau misalkan sudah selesai kecelakaan tapi nyatanya enggak bisa diorder dan harus masuk garasi, maka dipilih untuk lanjut masuk ke garasi. Nanti laporannya akan masuk ke Remo Kabeng, nanti Kabeng berhak apa menerima atau menolak seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selesai kecelakaannya dinyatakan bisa ambil order, maka status unit akan kembali menjadi ready dan bisa ambil order. Itu jika posisi ready, lalu lapor kecelakaan. Lalu yang kedua ketika posisi kosongan, entah itu unit bawa sangu kosongan atau unit baru diplot, masih new order gitu, itu bisa dinyatakan kosongan juga. Atau unit sudah bawa sangu kosongan intinya seperti itu. Jadi untuk langkah awal selalu diawali dari supir lapor kecelakaan karena yang mengetahui unit kecelakaan harusnya dari sisi supir. Setelah supir lapor kecelakaan, nanti otomatis supir diharuskan ngupload bukti KS juga ketika dia bawa sangu kosongan gitu. Lalu nanti laporannya masuk ke kepala kendaraan. Nah, kepala kendaraan ini harus ngecek apakah unit ini sudah upload bukti kosongan apa enggak gitu. Bisa koordinasi sama marketing nanti kalau hal itu, kalau misalkan enggak misalkan katakanlah ada KS tapi nggak diupload bukti KS-nya atau nggak ditransfer, maka kepala kendaraan bisa nolak agar posisinya kembali ke sebelum kecelakaan. Biar nanti diulangi lagi prosesnya untuk upload bukti KS gitu. Setelah nanti lapor kecelakaan lagi, misal katakanlah sudah upload bukti KS,
nanti kepala kendaraan bisa klik proses. Lah, kalau sudah diklik proses sama kepala kendaraan, nah perhatikan ini ya. Maka status Bond ID akan menjadi BTLOPS. Lalu status unit akan menjadi kecelakaan. Nah, ini perhatikan. Status Bond ID-nya jadi batal. Lalu status unit atau nopolnya menjadi kecelakaan, bukan ready loh ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti setelah itu kepala kendaraan masih terus menunggu gitu. Intinya kan misalkan unitnya kecelakaan ditahan di polsek gitu kan. Sudah upload bukti KS gitu. Bond ID-nya jadi BTLOPS. Lalu status unitnya jadi kecelakaan. Nah, nanti ketika sudah dikeluarkan dari polsek, maka kepala kendaraan harus action lagi. Sama seperti yang ready tadi. Seperti itu. Lalu untuk yang ketiga adalah ketika posisi muatan. Selalu diawali dari sopir lapor kecelakaan. Lalu nanti kakak terima laporan. Nah, ini yang agak komplit ya prosesnya. Setelah kakak terima laporan, nah kakak ini diskusi mungkin kalau unitnya bermuatan diskusi dulu mungkin sama kabeng sama kepala marketing satelit. Ini unitnya prosesnya diapakan? Apakah bisa boleh dipok atau cuma diproses biasa atau mungkin ditolak gitu. Jadi kalau misalkan diputuskan untuk diproses, katakanlah unitnya muatan nih, terus unitnya ditabrak, lalu unitnya dijadikan barang bukti di polsek gitu. Lah, kalau misalkan diskusi sama marketing tanya ini apa itu orangnya yang punya muatan terburu-buru atau enggak, misalnya ya ini contoh ya, terburu-buru atau enggak. Kalau misalnya terburu-buru dan enggak mengharuskan dipok ya diklik proses saja gitu. Misalkan prosesnya nanti di polsek hanya butuh waktu 1 sampai 2 hari baru unit bisa digunakan untuk melanjutkan ngirim, itu baru klik proses. Kalau misalkan oh nggak bisa, ini yang punya muatan perlu muatannya segera tiba gitu, maka harus dipok gitu. Maka dari itu diskusi sama kepala kepala marketing dan kepala bengkel. Setelah misalkan nih diputuskan proses ya, maka nanti status Bond ID dan nopolnya akan menjadi kecelakaan. Setelah itu nanti lanjut lagi ke bawah apabila sudah selesai keluar dari polsek, kepala kendaraan memutuskan untuk unitnya bisa lanjutkan Bond ID gitu. Nah, kalau misalkan diproses ngepok, nah nanti setelah diklik ngepok, status Bond ID sama seperti ngepok normal pada umumnya. Bedanya hanya status posisi unit bukan ready atau rusak tapi kecelakaan gitu. Nah, nanti kalau sudah dianukan ngepok masuk ke kepala bengkel. Kepala bengkel setuju nggak ini unit dipok? Kalau misalkan setuju baru nanti setelahnya marketing menentukan unit pengganti dan apa itu setelah ditentukan unit pengganti status nopolnya menjadi kecelakaan bukan rusak. Nanti akan masuk ke kepala bengkel lagi apakah masuk ke kepala kendaraan lagi apakah diputuskan untuk masuk bengkel atau lanjutkan terima order yang baru. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita praktekkan di aplikasinya. Oke, ini untuk tutorial lapor kecelakaan pada saat posisi sedang tidak ada order atau ready. Jadi kalau dari sopir atau dari driver, jika ingin lapor kecelakaan pada saat posisi tidak ada order, itu bisa dilakukan di halaman depan seperti ini ya. Yang tampilannya ini, nah ini
SOS ini diklik, lalu diklik kecelakaan gitu. Jadi ini kan memang tidak ada order ya, karena ini belum ada tugas. Untuk Nopol 8172 memang posisinya belum dapat tugas kan ya. Nah, setelah tekan tombol SOS tadi, pojok kanan bawah, bisa diklik kecelakaan. Nah, nanti otomatis disuruh memberikan foto. Maka fotonya bisa diambil dari kamera atau diambil dari galeri. Ini saya contohkan ambil dari kamera. Nah, seperti ini. Nanti bisa buat foto selfie. Misal foto selfie. Kalau misalkan langsung dari kamera belakang diambil. Lalu setelah itu masukkan keterangan tentang kecelakaannya apa misalkan. Contoh itu ya, lalu diklik kirim. Nah, kalau sudah posisi safet berarti lapor kecelakaan sudah berhasil. Maka secara otomatis memang nggak kelihatan ya, harusnya ini sudah statusnya kecelakaan. Baik. Lah, untuk dari sisi kepala kendaraan, cara melihat nopol-nopol yang laporan kecelakaan itu ada di sini. Di menu maintain, ya kan? Di menu maintain, lalu laka. Maka di sini otomatis akan tampil list-list nopol-nopol yang melakukan lapor kecelakaan. Ini maksudnya adalah yang kan ada dua ya, untuk list yang atas sama list yang bawah. Kalau list yang atas ini adalah yang lapornya dari dari supir lapor kecelakaan dan belum ada action atau belum ada tanggapan awal oleh kepala kendaraan. Lalu yang di sini adalah yang sudah direspon oleh kepala kendaraan namun perlu respon lebih lanjut seperti itu. Nah, ini kan ada keterangan pendukungnya ya, yang masih berstatus laka, belum ready atau belum masuk garasi. Jadi statusnya masih laka. Kalau ini ya benar statusnya laka namun belum divalidasi atau belum direspon oleh kepala kendaraan. Nah, tadi yang contoh ya 8172 itu untuk merespon caranya gini. Diklik aja nopol yang dimaksud. Nah, di sini kan nanti ada keterangannya. Nah, keterangan yang dari supir tadi otomatis tampil di sini. Keterangan ini, fotonya juga tampil lah. Ini. Kalau misalkan posisi ready, tombolnya cuma ada dua, proses atau tolak. Seperti itu, karena dia kan tidak ada ponedi, tidak ada sangu. Gitu. Kalau misalkan diproses ya tinggal diklik diproses. Lalu masukkan keterangan. Unit terima gitu kan ya. Nah, kalau seperti ini status oke posisi safet maka otomatis akan tampil di list di bawahnya. Unit ditabrak saat parkir Baisa ini ya kan. Jadi di sini nanti kalau misalkan unitnya sudah selesai proses kecelakaannya dan siap untuk mengambil order, ya tinggal diklik aja, lalu dipilih siap order ready. Kalau misalkan dia mau masuk garasi, ya diklik untuk masuk garasi. Seperti itu ya. Oke, untuk case kecelakaan apabila kondisi dalam tanda kutip ngosong atau tidak bermuatan. Jadi untuk yang statusnya masih new order atau yang statusnya JLNK gitu kan. Nah, langkahnya begini, kalau dari kepala kendaraan cara untuk memvalidasi atau menjawab atau merespon adalah seperti ini. Langsung ke prakteknya, misalkan di menu maintain di sini terus laka. Nah,
ini kan ada dua nopol ya. Yang satu kalau tak baca keterangannya ini kondisi bawah sangu kosongan. Lalu yang kedua kondisi posisinya masih new order. Jadi dua ini cara penanganannya sama, kurang lebih seperti itu. Ibarat kata contoh, karena ini kosongan saya ambil yang sesuai dulu, kondisi bawah sangu kosongan. Nah, pada saat diklik oleh kepala kendaraan, di sini kepala kendaraan harus ngecek juga ini foto yang dikirim sudah foto bukti KS apa tidak gitu. Kalau yang dikirim foto bukan foto bukti KS gitu kan, atau mungkin bukan foto yang seharusnya karena ini bawa sang kosongan adalah foto bukti KS. Kalau misalkan bukan atau tidak sesuai bisa ditolak. Maka nanti secara otomatis posisinya akan kembali ke sebelum dia lapor kecelakaan gitu. Jadi supaya si driver bisa mengulangi lagi prosesnya sampai dianggap memenuhi syarat gitu. Nah, kalau misalkan ini anggaplah ini foto apa syaratnya sudah terpenuhi ya, kan dia lapor kecelakaan dan memang benar lah ada kecelakaan. Nanti tinggal diproses saja proses kecelakaan. Lalu ditulis keterangannya ini kecelakaan apa misalnya nabrak mobil di parkiran pelabuhan. Unit ditahan di Polsek Pelabuhan. Nah, misalkan seperti itu, terus nanti tinggal diklik terima laporan. Maka akan muncul pemberitahuan bahwasannya posisi sudah tersimpan, diklik OK, maka nanti secara otomatis, nah, dia akan pindah ke list yang di bawah dan berstatusnya laka, gitu. Nah, ini yang tak maksud. Berarti kan ini kan sekarang posisinya dia sedang ditahan di Polsek, gitu. Misalkan ditahan di Polsek sekarang jam 10 katakanlah jam 10 hari Sabtu gitu ya. Terus anggaplah sudah berjalan 2 hari. Sekarang hari Senin katakanlah. Hari Senin ini keluar atau dilepaskan oleh Polsek 8163 UCA ini. Nah, itu kepala kendaraan juga wajib lagi untuk masuk ke dalam sini masuk lah, lalu menentukan posisinya apakah siap order untuk mengambil order selanjutnya atau unit perlu dimasukkan garasi karena ada kerusakan yang perlu diperbaiki seperti itu. Jadi anggaplah yang ini tak anggap dia siap order lagi ya 8163 ini gitu. Keterangan siap order unit sudah dilepas oleh pihak kepolisian itu misalnya ya siap order. Nah, posisi tersimpan maka nanti status unitnya atau status daripada nopolnya itu menjadi ready atau new order atau siap terima order atau tunggu order gitu ya. Terus bound ID yang sebelumnya bagaimana? Bound ID sebelumnya sesuai dengan alur yang saya jelaskan di awal, status bound ID-nya menjadi BTL OPS. Seperti itu. Nah, sekarang coba contoh yang kedua ya. Yang ini posisinya new order terus mengalami laka. Anggaplah dia lagi tunggu antri muat lah. Antri muat tiba-tiba kemunduran truk sama truk yang di depannya gitu. Yang terjadi akhirnya kabinnya pesok gitu. Maka kalau seperti itu kan dia kan nggak bawa kosongan ini. Jadi nggak perlu upload bukti KS gitu. Jadi yang difoto harus atau yang difoto bisa foto dari unitnya. Misalnya kabinnya pesok ya difoto kabinnya gitu. Lalu tinggal diklik proses kecelakaan. Penanganannya adalah unit menunggu untuk digendong misal.
terima, thread gitu. Oke, posisi selesai. Nah, apabila kan ini di hari yang sama sudah digendong kan. Terus kan berarti sudah tahu penanganannya selanjutnya apakah bisa ambil order, ya kan? Atau harus ada perbaikan gitu kan sudah tahu kan kalau kabinnya pesek dan unit digendong berarti perbaikan. Gak bisa menerima order atau gak bisa ambil order. Jadi maka bisa diklik untuk perbaikan masuk ke dalam garasi. Teringannya perlu perbaikan cabin misalkan gitu ya. Kirim ke garasi. Nah, kalau dikirim ke garasi maka status daripada unitnya ini nanti akan menjadi rusak gitu. Dan apa namanya? Status bound ID-nya yang sebelumnya akan menjadi BTL OPS. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan dibuktikan dari akunnya kepala bengkel yang tadi kabin besok, maka lihat di request perbaikan sini, maka akan masuk. Nah, ini 9715 Bahtiar ada kabin besok. Seperti itu. Oh, sorry, ini filean ya tadi ya. Perlu perbaikan cabin gitu. Maka nanti tinggal dari sisi kepala bengkel bisa menentukan nih diterima atau ditolak seperti itu. Jadi seperti itu perlakuan atau contoh untuk case kosongan dan mengalami kecelakaan. Untuk perlakuan jika unit bermuatan mengalami kecelakaan tapi tidak dibutuhkan untuk ngepok, maka yang perlu dilakukan kepala kendaraan hampir sama seperti jika dia butuh dipok. Namun beda dalam perlakuannya. Seperti ini. Klik menu, maintain, laka, klik nopol yang dimaksud, lalu klik proses kecelakaan. Jika Anda menekan proses ngepok, maka akan dilanjutkan alur seperti ngepok. Nah, cukup klik proses kecelakaan, masukkan keterangan, lalu terima laporan. Maka secara langsung posisi unit akan berubah menjadi kecelakaan. Jika kita lihat, unit menjadi kecelakaan ditahan di polsek. Nah, apabila sudah dikeluarkan dari polsek, maka silakan klik lanjut jalan. Maka secara otomatis nopol akan kembali melanjutkan bound ID yang di bawah. Namun, jika ada case atau perubahan kondisi di mana waktu unit ditahan, tiba-tiba marketing menghubungi bahwa muatan sudah ditunggu dan diharuskan untuk ngepok, maka langkah yang harus diambil adalah tetap klik lanjut jalan. Namun, setelah diklik lanjut jalan, driver diharuskan untuk menekan tombol kecelakaan lagi agar kembali ke proses seperti yang di awal, lalu kepala kendaraan bisa pilih untuk action ngepok. Jadi sudah mudah dipahami ya. Nah, kalau seperti ini maka status unit akan kembali menjadi jalan. Baik, untuk case jika unit bermuatan dan mengalami kecelakaan, saat setelah sopir melakukan
pelaporan kecelakaan, maka penanganan dari kepala kendaraan sebagai berikut. Buka menu, maintain, lalu laka. Setelah itu tampil Bon ID dan juga nopol yang melakukan pelaporan kecelakaan. Sebagai contoh, di sini 8606 mengalami kecelakaan unit bermuatan dan membutuhkan ngepok. Nah, setelah itu yang dilakukan kepala kendaraan adalah memvalidasi, lalu menekan tombol proses ngepok. Masukkan keterangan, lalu tekan proses ngepok. Secara otomatis, laporan akan dilanjutkan dan diteruskan kepada kepala bengkel. Setelah itu, kepala bengkel bisa melihat dan menindaklanjuti laporan yang telah dilakukan oleh kepala kendaraan tadi. Ada di menu laka butuh ngepok. Setelah itu akan muncul card daripada laporan, nopol, beserta nama driver, nomor telepon, serta Bon ID. Itu selanjutnya, masuk ke dalam, masukkan keterangan, setelah itu masukkan estimasi, dan klik ngepok. Maka untuk selanjutnya, laporan akan diteruskan kepada marketing satelit guna untuk menentukan unit pengganti atau menginputkan unit pengganti. Untuk menentukan unit pengganti pada login marketing satelit, caranya klik menu maintain, dan klik laka. Maka akan muncul laporan unit yang membutuhkan unit pengganti yang sudah disetujui oleh kepala bengkel sebelumnya. Masuk ke dalam, tentukan kendala, dan harap diperhatikan penentuan kendala ini akan menentukan unit ini mengalami laka dikarenakan kendala apa. Seperti contoh misalkan laka, lalu masukkan keterangan, lalu masukkan nopol pengganti. Harap diperhatikan untuk memasukkan unit pengganti, pastikan unit yang menggantikan unit yang berstatus ready, baik secara sistem maupun secara aktualnya. Oke, masukkan unit pengganti dan setelah itu submit nopol. Submit untuk proses ngepok. Maka secara otomatis unit tersebut untuk 8163, maka tampilannya adalah jika kita lihat, maka di sini akan tampil unit melanjutkan muatan yang sebelumnya di bawah nopol yang mengalami kecelakaan. Maka akan tampil di story juga, akan muncul melanjutkan Bon ID sekian karena unitnya kecelakaan. Untuk proses selanjutnya, unit yang mengalami kecelakaan tadi akan tampil pada list laporan laka yang ada di kepala kendaraan dengan keterangan, nama kiriman, muatan, tujuan, dan dari, lalu
Depok karena kecelakaan ke Nopol 8163 UCA. Dengan keterangan yang dimasukkan oleh marketing tadi. Untuk selanjutnya, kepala kendaraan tetap menentukan status untuk Nopol yang mengalami laka ini. Jika case-nya adalah unit di Polsek, maka jika unit sudah dikeluarkan di Polsek, kepala kendaraan harus menentukan unit siap diorder lagi atau unit diharuskan masuk garasi untuk perbaikan. Jadi langkahnya tetap sama seperti langkah yang saya terangkan pada tutorial sebelumnya. Jika unit siap diorder, maka tinggal diklik siap order. Jika unit butuh perbaikan, maka diklik perbaikan. Nanti laporannya akan dilanjutkan dan diteruskan kepada kepala bengkel untuk menentukan unit berhak masuk garasi atau tidak. Seperti itu. Semoga SDS semakin jaya.